Halo YouTuber, ketemu lagi dengan saya Mbak Eko di channelnya MZKLQ. Kali ini kita pengen bincang-bincang masalah spam. Gawat nggak spam itu atau seperti apa sih spam itu? Karena kita sering dengar atau baca di komentar, "Oh, tonton dulu 3 menit supaya nggak spam." Atau pokoknya kaitannya dengan durasi. eh, Bahwa kita nanti kalau spam, masuk spam bahaya banget gitu. Makanya kita kepengen bahas atau ngobrol-ngobrol apaan sih spam itu. Oke? Okay? Baik, coba kita pahamin apa itu spam. Jadi spam atau sebenarnya awalnya itu di email dulu aja. Spam itu atau junk mail adalah suatu pesan yang dikirim ke banyak tujuan dengan isinya yang sama dan dikirim ke orang lain yang tidak ingin menerimanya. Jadi dia bebas browsing aja disebar, di-push mail atau dikirim sembarang ke alamat-alamat email itu dengan kata lain menyalahgunakan dalam pengiriman berita elektronik untuk menampilkan berita iklan, terus keperluan lainnya yang mengakibatkan nggak nyaman yang terima. Bisa jadi berita iklan itu berita jebakan, bohong, penipuan, sehingga kita nggak tahu-tahu nerima ya itu yang dianggap spam ya. Jadi jelas ya bahwa spam atau juga berbentuk junk mail atau file sampah adalah penyalahgunaan sistem pesan elektronik untuk mengirim berita iklan dan keperluan lainnya secara massal. Umumnya spam ini menampilkan berita secara bertubi-tubi tanpa diminta dan sering kali tidak dikehendaki oleh penerimanya. Taunya kita nerima aja. Nah, itu dikirim secara massal dalam bentuk berita yang sama tulisannya. Nah, YouTube ngelihat spam itu ada dua, ada spam konten atau video bentuknya, atau yang kedua spam komentar. Ya sama, jadi filosofinya itu bahwa YouTube ingin menyelamatkan komunitasnya yang memang sudah miliaran orang itu gabung di YouTube, nonton YouTube, agar tidak terjebak oleh penyalahgunaan video spam dan komentar spam yang mengarahkan pemirsa untuk pindah link atau mendapatkan berita bohong atau berita tentang penipuan ke link lain, eh, sehingga pihak YouTube merasa eh, ikut atau wajib memfilter konten atau berita bahkan komentar juga yang berbentuk spam agar kita semua terhindar dari kebohongan atau penyalahgunaan tadi. Nah, gimana kita sebagai kreator? Berarti ada dua kan, ada konten yang spam sama eh, komentar yang spam. Jadi jelas kalau konten spam nanti pihak YouTube sendiri yang akan menghapus kalau memang itu dianggap spam oleh YouTube ya dihapus. Karena dia tugasnya untuk menyelamatkan komunitasnya agar tidak terjebak pada link-link ataupun berita-berita yang mengarah ke penipuan. Sedangkan untuk komentar spam, bagaimana YouTube mendeteksinya? Itu biasanya sebenarnya deteksinya simpel sih, mesin YouTube itu. YouTube kan ada dua server, server video dan server website yang mengelola komen-komen segala macam itu ya, yang sifatnya berita tulisan. Nah, itu di situ mungkin ya oleh pihak YouTube sendiri dibuatkan aplikasi atau algoritma yang mendeteksi setiap berita yang dikirim atau komentar yang diketik bentuknya tulisannya sama berapa kali dikirim ke beberapa channel itu akan deteksi bahwa wah ini spam, kemungkinan spam, jadi masuk ke blacklist spam. Itu satu. Sehingga nanti pihak yang punya video atau uploadernya, kreatornya yang lihat nih ada
komentar masuk ini spam apa bukan, ya kita yang nentuin. Jadi bukan pihak YouTube. Jadi komentar itu spam atau tidak itu yang menentukan adalah kita. Kalau memang spam ya silakan dilaporkan. Kalau tidak, ya kita ACC sama kita sehingga dia menjadi komen di video kita. Nah, ada beberapa case, yaitu kan ada kawan-kawan suka bilang, tontonlah 3 menit, supaya tidak masuk spam. Memang ada benarnya, tapi yang mesti kita tahu bahwa ketika kita menulis komentar, kita kirim itu akan muncul pop up. Jadi server itu kan adanya jauh, mungkin di Amerika atau di mana, menulis tulisan yang kita ketik itu kan butuh waktu. Sehingga ketika kita ngetik, dia akan memberitahu atau acknowledgement ya kalau bahasa IT-nya itu memberitahu ke HP kita atau komputer kita yang tadi ngetik tulisan tentang komentar yang kita kirimkan. Nah, terkadang pemberitahuan bahwa kan ada pop-up kecil yang tulisannya ada Anda menambahkan komentar. Itu belum selesai habis bahwa dan memberitahu ke kita bahwa itu sudah ditulis komentarnya, kita sudah pindah link atau membuka video yang lain. Sehingga waktu dia memberitahu kita bahwa komentarnya sudah ditambahkan, eh, ternyata webnya sudah pindah atau videonya sudah pindah. Nah, itulah sehingga kadang-kadang itu masuk ke spam. Makanya sebaiknya ya tunggu beberapa saat sampai itu muncul. Begitu juga ketika menambahkan subscriber. Jadi ketika kita ngeklik subscriber kan uh, ada pop up kecil menambahkan subscriber. Nah, itu tunggu sampai itu kelar. Karena itu kan ada proses ya. Ketika kita ngeklik di server sana menambahkan subscriber, kemudian dia akan memberitahu di komputer kita bahwa subscriber ditambahkan. Nah, itu jangan pindah dulu. Nah, sehingga kadang-kadang itu waktunya belum belum selesai ngirim kita sudah pindah. Makanya kadang-kadang itu masuk ke like list spam. Nah, kalau kita sudah tahu ya artinya bahwa oh spam itu ternyata membahayakan. Nah, sekarang kita melihat yang masuk like list spam itu kan biasanya kawan-kawan sebenarnya nggak membahayakan, bukan spam. Mereka ingin membangun komunitas, misalnya mengomentari video kita, mungkin karena masalah kuota ataupun jaringan internetnya kurang bagus, sehingga kadang pindah sendiri, sehingga kadang-kadang masuk ke like list spam. Artinya kan bukan spam. Makanya kita sebagai orang yang bijak, ketika kita ngelihat like spam ya di ACC aja punya kawan. Karena kan sudah mengorbankan kuota, kemudian juga mengorbankan waktu untuk menulis komen. Kenapa kita anggap spam, kita delete? Ya nggak masalah lah, kita ACC aja, kemudian nanti kita balas. Karena memang itu bukan spam gitu ya. Karena kawan-kawan itu sebenarnya ngetik normal gitu. Eee, tidak ada untuk pembohongan. Nah, satu satu lagi juga kenapa masuk ke like list spam, biasanya kita, ketika mengirim komentar itu ada link URL atau link kalau kita klik menuju ke video lain atau ke website lain. Nah, itu dari mesinnya YouTube, otomatis mendeteksi itu, takut itu sebagai link yang bakal keluar dari situs YouTube sehingga akan menjebak, pemirsa ataupun yang baca komen ketika mengklik, makanya diamankan memasuk ke like list spam. Nah, tinggal pihak yang punya konten tersebut ketika membaca ini spam atau bukan ya kita ACC aja. Nah, di sini perlu kebijaksanaan kita kawan. Nah, jadi kita udah agak paham ya. Jadi apa yang harus kita lakuin sih kalau misalnya nanti kita ketika masuk ke like list spam itu kok banyak sekali komen yang masuk itu. Wah, kita jangan langsung kayak kebakaran apa, wah ini masuk semua, enggak lah ya. Itu kawan-kawan kita yang memang berusaha untuk menulis komentar, kemudian pengen komunitas dengan kita, artinya berteman, tapi karena masalah kuota atau jaringannya nggak bagus, atau dia menulis atau mengetik itu berulang-ulang, sehingga oleh mesin YouTube itu dianggapnya spam atau likely spam, sehingga masuk ke kotak likely spam yang harus yang punya video menguploadnya menjadi spam atau menjadi komentar. Nah, kalau gue sendiri ya
Langsung biasanya langsung gua ACC aja, gua approve itu jadi komentar. Karena memang kita kan, untuk apa kita ngiklanin, "Yuk, komen atau subscribe ke channel kita." Giliran orang sudah, komen, udah subscribe, kita delete, kan sayang dan kasihan juga kawan-kawan itu. Bahkan kita akhirnya nggak tahu bahwa kawan kita itu udah subscribe, kita pengen mampir ke channel dia, kita nggak tahu karena sudah kita delete. Ya nggak apa-apa sih, no problem, karena itu tidak berpengaruh kepada channel kita, ya aman-aman aja menurut. Jadi saran gue ya bijaklah kita menanggapi like list spam, karena upaya kawan-kawan untuk membangun suatu komunitas dengan cara kita memberi komen, uh, kalau komennya masuk ke situ ya kita cek dulu, kemudian kita approve supaya kita juga bisa membalas komen. Aman kok itu. Saya yakin karena itu memang bukan spam. Karena kita sudah tahu bahwa spam itu yang merugikan. Kalau itu jelas-jelas beberapa kawan. Dan kalau spam itu kan yang ngirim biasanya broadcast banyak bertubi-tubi oleh mesin, sehingga YouTube sendiri untuk mengamankan komunitasnya atau pengguna YouTube itu ya diciptainlah alat untuk mengamankan itu. Selebihnya penilaian ya tergantung kita yang punya video ini spam apa bukan. Kalau uh, menurut kita bukan spam, ya ngapain kita delete? Kasihan kan kawan sudah mengorbankan kuota. Nah, itu dari Mbah, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa ya subscribe, kemudian komen, dan like, bagikan kalau memang ini bagus. Terima kasih.